cinta itu punya sesuatu, punya kekuatan yang luar biasa. Betul. Mungkin salah satu definisi cinta saya itu Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rahman. Waalaikumsalam, Bung Dul. Apa kabar, Bung Dul? Alhamdulillah baik, Bung. Saya mau menyapa para pendengar dan penonton dulu ya, Bung. Assalamualaikum para pendengar dan penonton di channel Di Garis Bawahi. Untuk sekarang, para pendengar dan penonton yang budiman, yang berbudi dan beriman. Si Budi anak pamaman. Si Budi naik delman. Sekarang kita ketemu lagi dalam program WNTT. Apa itu, Bung Rahman? We need to talk. Oke, kita berada dalam program We Need to Talk karena setiap orang butuh berbicara. Oke. Nah, sekarang apa nih, Bung, yang ingin kita bicarakan, Bung? Apa ya? Yang mungkin paling dekat-dekat dengan kita aja. Kita gimana kalau ngobrolin tentang cinta? Nah, menurut Bung Nul sendiri, cinta itu apa sih, Bung? Cinta ya, Bung. Kalau menurut saya sih cinta tuh kayak apa ya? Gak jelas sih, Bung. Gak jelasnya tuh kadang-kadang bikin seneng, kadang-kadang ngebetein, kadang-kadang juga bisa ganggu konsentrasi kerja, kadang-kadang bisa semangat lembur kerja gitu. Jadi emang kayak gimana ya, kayak kalau misalnya saya sih seperti layar saya, Bung, abu-abu, Bung. Kalau misalnya Bung Rahman, Bung, gimana sih, Bung? Apa sih, Bung? Apa itu cinta, Bung? Kalau ya, cinta itu sesuatu yang abstrak ya, tidak bisa dijelaskan tapi cukup dirasakan saja sih. Gitu. Jadi ketika kita mendefinisikan akan sulit karena tidak cukup air di lautan sebagai tintanya. Mantap. Untuk menjelaskan definisi cinta karena ya susah gitu, karena setiap orang punya artinya sendiri-sendiri. Yang pasti ya cinta itu sesuatu yang memang cukup dirasakan lah. Ya. Karena ya itu tidak berwujud, dia tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berasa. Rasa mungkin ada lah ya. Cuman dirasakan soalnya gitu. Ya. Nah, tadi saya menarik nih sama Bung Dul tadi. Kenapa? Cinta itu sesuatu yang bisa membuat kita menjadi bahagia, menjadi sedih. Memang apa nih pengalaman cintanya yang bikin sedih? Gimana ya, Bung ya? Kalau misalnya yang namanya cinta kan mungkin bisa cinta ke orang, betul, kan bisa juga ke benda. Betul. Rasa cinta. Jadi kalau misalnya kayak kadang ketika kita mencintai benda misalnya, Bung ya, kalau orang kan kayaknya nanti bisa menimbulkan pertikaian ya, Bung. Jadi anggap aja ke benda ya. Okay. Sebelum saya diteror, oh jadi aku gitu di matamu. Anda ngomong kayak gitu mengartikan berarti ada hal yang bermasalah dengan hubungan cinta Anda. Enggak, semua baik-baik saja. Ya, mungkin misalnya kayak cinta ke benda atau misalnya cinta ke apa ya? Ya, ke benda. Jadi misalnya kita ketika cinta sama benda itu pasti kita akan menjaganya baik-baik. Betul. Mungkin salah satu definisi cinta saya itu menjaga. Karena apabila saya mencintai seorang pasti itu akan saya jaga. Kenapa itu bisa menjadi kesal? Mungkin ada kesalahan saya ketika misalnya handphone yang saya cintai, tangan saya basah kepleset, sehingga dia jatuh, yang buat kayak ya itu keselnya kenapa sih harus ada gravitasi di muka bumi ini sampai handphone saya jatuh. Nah, mantap. Harusnya Anda bersyukur loh. Kalau misalkan tidak ada gravitasi, handphone Anda terbang ke atas. Iya benar. Ya lebih susah sih, Bung. Jadi emang berarti yang kedua itu menurut saya cinta itu ketika
sesuatu yang saya cintai itu kenapa saya bisa marah atau benci sama si penyebabnya itu, Bung. Kalau Bung gimana, Bung? Bung? Cinta itu punya sesuatu, punya kekuatan yang luar biasa yang bisa mempengaruhi mood. Ya, setuju. Kata Bung Nul tadi ya. Jadi karena kita gini, yang pasti janganlah berlebihan sih kalau saya. Cintailah secukupnya. Karena kalau misalkan berlebihan, terlalu cinta terhadap sesuatu itu sebenarnya tidak baik juga. Misalkan contohnya kayak tadi ya. Handphone jatuh kita ya. sangat cinta sama handphone kita gitu. Setiap hari dibawa tidur, dipelukin gitu. Diselimutin sebelum tidur. Gitu kan. Dibawa mandi gitu. Kan rusak. Ya maksudnya kalau yang sesuatu yang berlebihan tidak baik juga akhirnya gitu. Kadang sebenarnya seharusnya ketika cinta itu tidak ada perasaan lain selain bahagia. Menurut saya ya. Iya. Kenapa ada kesedihan? Karena ya mencintainya berlebihan. Kenapa ada kekecewaan? Karena itu juga. Kenapa ada marah? Karena itu juga. Karena seharusnya yang dinamakan cinta itu harus membahagiakan. Contohnya, misalkan kita cinta seseorang nih, misalkan pacar lah, atau mantan, atau pacar. Ketika kita cinta sama dia, tapi secukupnya ya. Ketika dia memilih pasangan yang lain dan dia hidup bahagia dengan pasangan yang lain, dengan cowok laki-laki yang lain, kita harusnya bahagia juga. Ketika kita benar-benar cinta. Mengikhlaskan gitu ya, Bung ya. Ya karena kan cinta itu kan gitu ya, kata Bung Hakim tadi menjaga ya. Sekarang gimana katanya kita cinta, tapi ngelihat dia bahagia kita nggak mau. Apakah itu definisi cinta menurut Anda? Oke. Gitu definisi nafsu. Iya. Sadis juga tuh ya. Iyalah. Tetap bahagia. Yang penting dia bahagia gitu ya, Bung ya. Ya walaupun ya mana sih ada orang yang bisa? Iya betul. Nah berarti ketika saat itu kondisinya berarti kita tidak benar-benar sedang mencintai seseorang itu. Karena kan tadi ya, ketika kita cinta seseorang itu kita harus menjaganya, membuat dia senang, buat yang terbaik buat dia gitu. Nggak mau mengecewakan dia. Ya. Ketika dia memilih dengan orang lain dan ternyata cowok itu lebih baik dari kita, pokoknya lebih dari segalanya, ya akhirnya dia sangat bahagia. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus kecewa? Ya biarin aja. Mungkin kayak yang ketika dia menemukan cintanya dia berarti nanti akan ada yang bisa menerima cintanya kita yang akhirnya bersama sama bahagia bersama kita. Waduh, mantap ini sekali. Tuh, Iya gitu. Jadi ketika misalkan cinta terus si pasangan kita selingkuh dan lain-lain, ya mungkin memang ada hal tertentu yang dia sebenarnya tidak benar-benar cinta sama kita, dan harusnya bersyukur dong dia selingkuh. Ya. Karena kita tahu bahwa dia bukan yang terbaik buat kita. Karena yang terbaik hanya akan datang kepada yang baik. Betul. Jadi jangan risau wahai kawan-kawanku. Berarti kalau misalnya kebahagiaan yang sedikit pura-pura gimana, Bung? Katanya kamu bahagia. Kadang kan, Bung, kalau misalnya dalam suatu pasangan tiba-tiba ditanya kamu bahagia nggak sama aku? Ya pasti akan ada sedikit menyembunyikan ya, Bung ya. Mungkin akan berkata aku bahagia tapi masih ada kata tapi. Karena ya gitu. Pada dasarnya menurut saya kebahagiaan yang sesungguhnya itu tidak perlu lagi diungkapkan, dikatakan. Tapi cukup dirasakan. Berarti kayak nggak butuh konfirmasi gitu ya? Nggak butuh. Ya, ketika pengen membuktikan sesuatu, menurut saya, ketika omongan itu baru berupa wacana,
belum Iya. dibuktikan. Mm-mm. Jadi yang benar-benar menjadi itu adalah yang sudah dilakukan. Mm-mm. Ya. Kalau ucapan sih masih mungkin terjadi, mungkin tidak, kan gitu. Tapi kalau sudah dilakukan berarti sudah. Udah. Dan sebagai bukti juga ya. Banyak yang memanipulasi gitu, berusaha untuk ya dengan alasan apapun ya. Nggak ada tuh menurut saya Mm-mm. berbohong untuk kebaikan gitu. Iya sih. Iya, kalau berbohong aja. Kebaikannya apa gitu kan? Kenapa lu Iya. harus bawa-bawa kebaikan di dalam berbohong? Berbohong itu sudah negatif kata-katanya kan. Iya. Jadi ketika misalkan lu nggak bahagia ya ngomong lah Mm-mm. dan kasih tahu kenapa nggak bahagianya gitu. Untuk kalau misalkan benar-benar cinta, ya untuk di situ untuk saling mengkoreksi diri, evaluasi diri gimana caranya untuk ini gitu. Kayak mencari solusi gitu ya Bung ya. Yang kalau misal kata saya ya Bung ya, ketika dua ini berpikir bersama untuk mencari jalan tengah, itu kata saya itu juga salah satu bagian gitu. Bagian bentuk rasa cinta, supaya intinya tuh kalau misal kata saya cinta tuh ya bersama gitu. Betul. Apapun yang terjadi. Iya, kalau memang benar-benar cinta tidak akan pernah memaksakan apa yang diinginkan. Nah, Bung Dul sendiri gimana nih? Mas, pernah nggak sih dilarang-larang sama pasangan?